Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin dari komunitas Kurikulum Merdeka. Agensi Crew coba ingin memaparkan bagaimana panduan teknis fitur pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah, ya. Ini baru kemarin dirilis sebetulnya dalamnya, dan sebelumnya juga saya sudah paparkan video tutorial bagaimana masuk dan cara pengisiannya. Namun secara informasi kita akan sampaikan melalui PowerPoint ini. Oke, pengelolaan kinerja ini adalah alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah menentukan apa? Menentukan tentunya sasaran kinerja yang lebih kontekstual, ya, untuk satuan pendidikan, tentunya pada fokus pembelajaran pada siswanya. Nah, di dalam perencanaan kinerja ini ada praktik kinerja. Kalau guru itu mengajar di kelas, sesuai dengan indikator atau elemen yang ditentukan, yang dipilih tentunya di sana. Jika kepala sekolah itu praktik kinerjanya adalah observasi kepada guru di dalamnya, dan juga adalah mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan di awal tahun. Jadi perencanaan kinerjanya di satuan pendidikannya apa saja, tentunya dengan 8 standarnya yang merupakan jawantahan khususnya lebih kepada rapot pendidikan. Nah, ini apa indikatornya? Di sini indikatornya untuk kepala sekolah itu dimensi kepemimpinan pembelajaran, baik dalam memandu perencanaan pembelajaran, presentasi misi sekolah, presentasi program sekolah, dan refleksi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Nanti ini dipilih salah satu, ya. Nah, aktor yang terlibat dalam pengelolaan kinerja itu siapa saja? Kepala sekolah di PMM, tentunya ada pegawai, pejabat penilai kinerja. Jadi kalau pegawainya guru, maka pimpinannya adalah, pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Sedangkan kalau kepala sekolah itu pejabat penilai kerjanya adalah kepala dinas yang merekomendasikan penilaiannya melalui pengawas. Tentunya nanti pengawas akan mendapat surat rekomendasi dan pendelegasian wewenang kepada pengawas sekolah. Selanjutnya, ketika Bapak sekalian masuk akun melalui akun guru, yang akun kepala sekolah, ya, yang ada @admin itu, maka nanti di dalamnya akan muncul sebagai kepala sekolah, sebagai pegawai, sebagai atasan, pejabat penilai, nanti akan muncul di sana. Kemudian bagaimana perencanaan kinerjanya, saya kira ini sudah tidak bisa dijelaskan lagi karena ini sudah lewat, ya. Sudah lewat, tentunya ini kita sudah merencanakan kinerjanya, kemudian kompetensinya yang sejumlah 36 poin minimal, ya. Nah, ketika sebagai kepala sekolah itu sudah muncul, maka kepala sekolah juga ini kalau misalnya sebagai menjabat nih, maka akan muncul di sana perencanaannya, ya. Nah, ketika masuk, nanti kita mulai saja, ya. Mulai, ini sudah lewat, sebetulnya ini sudah lewat, data diisi, bagaimana mandu pembelajaran ini juga sudah lewat, saya kira juga sudah lewat.
Ini sudah lewat ya. Ini kita sudah lewat semuanya, ini udah kita lewati semuanya, ini kita lewati ya, yang kita kumpulkan. Lalu bagaimana pengelolaan kinerjanya? Nah, ini pelaksananya ya. Ini kita sudah rilis. Ketika Bapak sekalian sudah masuk, nanti akan ada format seperti ini. Ada variabel ya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ada praktik kinerja, ada pengembangan kompetensi, kemudian perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Kita pecah satu-satu nanti. Nah, ketika sudah masuk, nanti akan ada konfirmasi data atasan sebagai pengawas sekolahnya siapa, kemudian di daerah dinas pendidikan itu siapa. Ini tentunya ini penilai tentunya ini. Kemudian di situ ada praktik kinerja. Nanti kita cek nanti di sana. Prakteknya sudah kita buatkan. Kemudian ada pengembangan kompetensi kita kumpulkan. Kemudian ada perilaku kerja yang di awal sudah kita buatkan. Tentunya kita melalui tahap pertama saja sebagai cek praktek kinerja ya. Tentunya konfirmasi data ya. Ini untuk kalau sudah oke. Sayangnya belum muncul sih. Saya tadi lihat sebelum muncul, tapi nanti akan muncul. Kita konfirmasi saja datanya. Kemudian ketika sudah praktek kinerja, kita klik saja praktek kinerja. Kalau sudah benar dan sebagainya, kita praktek. Apa yang dilakukan form A itu diskusi persiapan ya. Ini juga kita sudah lakukan kepada guru. Maka sudah berjalan ini ya. Nah, ini dari sini kita isi dokumen apa isinya. Nah, ini ada perilaku yang akan diobservasi oleh atasan Anda dalam memilih lebih dari satu, boleh satu juga boleh ya. Tuliskan apa yang ingin Anda lakukan, mempelajari target perilaku yang observasi dengan minimal 250 karakter ya. Nah, tentunya ini ya, kemudian kapan? Nah, ini tentunya dengan kesiapan kita tentunya, dan sebaik-baiknya ini konfirmasi dengan pengawas pendamping ya, tempatnya di mana, dalam bentuk apa dan sebagainya. Baru kalau misalnya masih ragu, kita simpan draft saja dulu. Kalau misalnya sudah oke ya kumpulkan. Jadi kalau belum, saya kira disimpan draft saja kalau sudah ada kesepakatan dengan kepala sekolah, pengawas sekolah. Apabila ingin diteruskan, waktu dapat langsung simpan draft dan langsung dikumpulkan. Ya, kalau sudah dikumpulkan akan konfirmasi di sini. Nah, lalu apa yang dilakukan nanti pengawas atau pimpinan atau pejabat penilai yang direkomendasikan kepada pengawas ini akan muncul langkah observasi dan seterusnya. Nanti biar mereka yang mengisi, kita cek saja udah di respon belum sama atasan. Kalau kita cek ya dan hasil observasinya. Kemudian form C, diskusi tindak lanjut. Nah, ini juga kita isi apa yang sudah diisi atau sudah dikonfirmasi, apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah ada isian-isian dari atasan. Anda perlu diskusi lagi. Kalau sudah tindak lanjut, mulai isi dokumen tindak lanjut. Tidak kemana-mana, hanya melalui aplikasi PMM. Jadi nanti akan ada apa tantangan Anda melakukan kinerja, nah seperti itu. Kemudian refleksinya dan seterusnya. Jadi itu kira-kira untuk cek rating observasi dan seterusnya. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan, kapan Anda melakukan menjadi PMM, apa dukungan dan sebagainya, ini akan muncul sendiri. Kemudian isi pada bagian pilihan belajar yang akan Anda ingin meningkatkan praktik kinerja melalui kanal yang lain. Jadi saya himbau, saya
saya sarankan ini kepala sekolah berkumpul bersama melalui kombel atau melalui gugusnya, agar apa yang didiskusikan itu lebih komprehensif dan lebih bertukar pikirnya lebih bagus saya kira. Kemudian ini juga pelaksanaannya kapan dan seterusnya, dukungan dan sebagainya itu juga perlu dilakukan. Nah, ini form D, tindak lanjut. Dan format A, B, C, D itu ada pada lampiran per Dirjen 7607. Ada di situ lampirannya. Jadi kalau mau dibuatkan Excelnya silakan dibuatkan, dan juga saya sudah mengirimkan form untuk kepala sekolah dari mulai form A, form B dan seterusnya. Lalu kalau sudah ikutin, kalau sudah kata kuncinya ini ada membuka, maka lanjutkan ya. Kalau udah tercentang berarti itu sudah terisi. Jadi kalau ada tanda kunci membuka, kalau ini kan nutup ya. Jadi kalau di sini itu ada kunci nutup masih tidak berwarna, nanti belum bisa dibuka atau belum bisa dilanjutkan. Jadi Bapak sekalian tidak bisa langsung loncat. Tentunya mulai satu-satu yang sudah terbuka. Dan kalau sudah terkumpulkan akan ada centang. Nah, ini untuk dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, apa inspirasi yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi inspirasinya apa? Sudah sebaik-baiknya inspirasi ini saya kira harus didokumenkan untuk dibuatkan slide atau laporan-laporan untuk kita, khususnya bila perlu divideokan. Dan isikan pada kolom-kolomnya di sini berdasarkan inspirasi yang didapatkan. Contoh kalau misalnya kombel, kalau misalnya pada kombel ya, jadi kombel ini inspirasinya ternyata memang guru kalau memang dikasih waktu, diberikan fasilitasi, kemudian kita motivasi, kita berikan informasi-informasi yang mencerahkan, baik dari itu untuk kita dan untuk anak, tentunya untuk ke depan. Saya kira ini guru akan merasa antusias dan bermanfaat. Semangat, menyemangati tentunya di sini. Jadi artinya perlu penyemangatan, karena memang ini kita gempuran aplikasi informasi melalui informasi digital ini luar biasa. Jangan sampai guru-guru juga liar, maka diberikan tempat atau fasilitasi, diakomodir kebutuhannya dan sebagainya. Nah, saya kira guru akan lebih enak untuk pengembangan dirinya. Saya kira itu salah satu contohnya ya, contohnya. Kemudian juga nanti ada tantangannya apa. Di sini tantangannya ternyata waktunya dan sebagainya. Jadi inspirasi. Jadi tantangannya apa nih? Tantangannya tindak lanjutnya. Oh, tantangannya ternyata misalnya guru-guru ini perlu waktu yang bukan di luar jam pelajaran, tidak mengganggu istirahatnya guru, apakah melalui Zoom, apa Jimit, kira-kira begitu kan. Ini tentunya harus ngobrol dengan guru kapan kita sempat waktu untuk pengembangan kompetensi atau untuk melanjutkan hal-hal untuk kepentingan kemajuan belajar siswa. Jadi kalau semuanya sudah diisikan kolom-kolom mengenai hasil belajar yang sudah didapatkan, maka ada yang lain. Tentunya saya kira informasi lewat PMM itu ada inspirasi belajar, kemudian ada praktik, sudah ada semua, tinggal cari saja sesuai dengan dibutuhkan. Tentunya di PMM apabila sudah terisi maka klik kumpulkan. Nanti hasil refleksi tindak lanjut Anda kita akan dikirimkan ke atasan untuk ditinjau kembali. Nanti akan muncul di situ cek praktik kinerja sudah 100% atau belum. Jadi kalau sudah direspon oleh atasan, kemudian diisi oleh atasan, tentunya melalui tim kerja nanti akan ada. Kita bisa cek ulang.
Kemudian selanjutnya kita langsung mengumpulkan pengembangan kompetensinya. Ya, apa yang dikumpulkan, apa yang sudah kita kontrakan. Contoh kalau punya saya itu kan jumlahnya 36 poin ya. 36 poin kalau saya kemarin itu tentang penggerak komunitas sudah langsung 36. Kemudian sebagai narasumber dan juga sebagai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat atau kementerian. Ini tinggal kumpulkan saja, dikumpulkannya tentunya Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan di Android ataupun di laptop. Tentunya ini dalam bentuk PDF, tidak lebih dari 10 MB ya. Jadi kalau sudah dikumpulkan satu demi satu ya minimal 36 poin. Kalaupun lebih nggak jadi soal, karena yang dihitung itu akan minimalnya. Nanti minimal kalau misalnya lebih dari 36 poin boleh tidak, tentunya ya boleh-boleh saja gitu kan. Apakah nanti lebih dari 36, 72 atau 80 itu nanti atasan, nanti hasilnya sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, ini akan kelihatan sertifikatnya dikumpulkan dan seterusnya. Ya, unggah dari komputer ataupun dari ambil dari bukti karya. Jadi kalau misalnya bukti karyanya ada di mana, di komputer, ya pilih sajalah. Kalau di bukti karya itu tentunya dari PDF ya, dari mana, dari PMM atau dari yang drive. Nah, ini sudah terkumpul baru kumpulkan. Nah, kalau yang belum akan berbeda warnanya, hijau yang sudah, yang belum warnanya hijau. Lalu kepada perilaku kinerja kita. Ini kinerja kita itu juga kita abaikan saja, karena biar mereka teman-teman dari tim kerja yang akan mengisi sesuai dengan pendelegasian dari atasan atau kepala dinas. Jadi mulai Januari ini kita sudah lewat sebetulnya mah. Tahapan-tahapan ini sudah jauh ya. Seharusnya memang dari bulan Januari kan perencanaan, Februari itu diskusi pra-observasi, Maret sudah mengobservasi guru, dan kita seharusnya mulai dari Maret atau itu. Tetapi kita juga nyari soal. Jadi ini ada link ya, link yang sudah disiapkan, pengelolaan kinerja gurunya ada, linknya sudah ada, atau cek bantuan saya kira akan muncul banyak. Demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini juga dapat bermanfaat dan teman-teman ada gambaran paling tidak untuk melanjutkan. Intinya yuk kita berbuat untuk kita lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.